Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, tempat ini sangat berkesan bagi saya pribadi dan saya kira buat hadirin sekalian jamaah. Jadi saya masih ingat di tempat ini kita pernah bersama-sama Habib Basim bersama Syekh Toha Ramadan yang hampir datang, mudah-mudahan cepat datang ke Indonesia. Mudah-mudahan guru kita Kiai Abdul Aziz diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus membina Yayasan Al-Husna ini semakin maju. Tadi saya dengar di atas kamarnya sudah ada, mudah-mudahan nanti diisi oleh santri-santri yang kemudian bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian tak lupa pula hadirin, ini juga sangat berkesan bagi saya walaupun yang hadir pada malam hari ini tidak seperti biasanya, tapi wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini dari Pak Haji Nur dan yang lain-lain, walaupun saya ada yang tidak tahu namanya tapi semuanya berkesan bagi saya. Jadi ini sudah hampir 2 tahun lebih bersama pengajian ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di majelis ini, di tempat ini, kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin Allahumma amin. Saya diminta untuk kemudian menerjemahkan apa yang sudah dibaca. Sebenarnya saya tadi bilang sama Kiai Aziz, jangan saya, panjenengan saja, saya yang biasa yang baca gitu. Tapi karena ini perintah imtithalan bil amr, saya akan menerjemahkan semampu saya apa yang sudah dibacakan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama yang meriwayatkan hadis yang kemarin, yaitu sahabat Anas bin Malik. Dan diterjemah yang ada di kitab saya, Anas bin Malik ini disebutkan di sini adalah dia lahir sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW 10 tahun. Jadi sebelum hijrahnya Nabi, beliau lahir dan beliau kemudian berkhidmah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW selama 10 tahun. Ibu beliau bernama Ummu Sulaim. Jadi ada kisah antara baginda Nabi besar Muhammad SAW dan Ummu Sulaim, yaitu ibunda daripada Anas bin Malik. Suatu hari baginda Nabi besar Muhammad SAW tertidur di rumah Ummu Sulaim, dan pada waktu itu cuaca cukup panas sehingga bercucuranlah daripada keringat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika keringat itu bercucuran, kemudian Ummu Sulaim mengambil sebuah wadah dan keringat-keringat baginda Nabi besar itu kemudian diperas, diambil dari dahi beliau yang mulia, diperas ke dalam sebuah botol. Akhirnya ketika itu dilakukan, akhirnya Nabi bangun. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kami ingin menyimpan keringat anda ya Rasulullah untuk kami jadikan parfum gitu. Jadi dari saking harumnya keringat baginda Nabi besar Muhammad SAW bisa dijadikan parfum. Ini kalau keringat kita kira-kira kalau ditaruh di kaca terus dijadikan parfum, bukan jadi parfum ya. Bisa satu ruangan pergi semua. Ini adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang punya kisah dengan Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik ini. Jadi memang beliau sejak kecil, Anas bin Malik ini menjadi khadim, pelayan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antara yang masyhur yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ketika saya 10 tahun bersama Rasulullah itu, tidak pernah Rasulullah itu mengatakan kepada saya, kenapa kamu enggak melakukan itu? Kenapa kok enggak begitu saja? Kenapa kok? Tidak pernah. Jadi
Walaupun beliau adalah pelayan Rasulullah SAW, tidak pernah sama sekali Rasulullah menyuruhnya, kemudian menegurnya begitu. Jadi inilah sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kemudian begitu lembutnya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik karena beliau sangat dekat menjadi pembantu Rasulullah, itu banyak sekali menceritakan baik perangai baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga akhlak beliau. Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahasyan wala la'anan. Tidaklah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang suka mencela, sabbaban wala fahasyan, tidak juga orang yang suka berkata kotor, wala la'anan, dan tidak pula orang yang suka melaknat. Ini sampai kepada kita berkat jasa Anas bin Malik ini. Jadi beliau termasuk orang yang banyak sekali meriwayatkan daripada hadis dari Rasulullah dikarenakan kedekatan. Jadi saya dulu ketika menjadi santri kadang-kadang juga iri kepada khaddam, katanya kalau di pondok itu khaddam. Kita mengaji sama kiai mungkin seperti ini, tetapi bagaimana kiai di dalam, bagaimana kiai berbicara kepada khaddamnya itu yang tahu hanya orang-orang anak-anak abdi dalam itu. Jadi memang punya khususiyah. Dan kadang-kadang ketika sudah keluar pondok, karena anak abdi dalam ini punya khidmah yang luar biasa kepada kiainya, itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di masyarakat. Walaupun ilmunya mungkin tidak sebanyak santri yang mengaji, tapi karena khidmahnya luar biasa, kadang-kadang malah yang cocok di masyarakat santri yang ahlul khidmah seperti ini. Tapi walaupun ahlul khidmah oleh kiai kadang-kadang juga disuruh tetap sekolah karena tidak bisa pandai kecuali sekolah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas yang tadi dibaca Kiai Abdul Aziz itu disebutkan dengan redaksi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan. Ini bahasa raba'atan ini di maknanya adalah mutawassitut tul. Jadi tinggi beliau itu sama dengan hadis yang kemarin, tidak kemudian tinggi jangkung, tidak kemudian orang yang pendek, tetapi pertengahan yang mengarah kepada tinggi. Nabi Muhammad itu tinggi, tapi tingginya enggak melebihi tinggi rata-rata, jadi tingginya bagus. Ini kenapa penting kita belajar daripada sifat Nabi sedetail ini? Karena dikatakan oleh ulama, kalau kita ingin bermimpi Nabi Muhammad SAW, paling tidak kita melakukan beberapa hal. Pertama, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Nomor dua, membaca syama'il yang kita lakukan seperti ini. Kenapa? Kita akan menggambarkan sosok baginda Nabi itu yang sudah digambarkan begitu detail oleh para sahabat-sahabat beliau. Sangat detail. Bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana bentuk bibirnya, matanya, alisnya, rambutnya, kulitnya, dada beliau, itu semuanya sangat detail. Sehingga kalau kita punya penggambaran seperti itu, lebih dekat nantinya kalau kita bermimpi baginda Nabi, kita benar-benar bermimpi dengan beliau. Membaca sholawat, membaca syama'il seperti ini juga membaca sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, sampai intaqala ila rafiqil a'la. Kalau kita tahu sirah Nabi Muhammad, kita akan merasa kita menjadi tetangga beliau, tahu lahirnya di mana, tetangganya siapa, maksudnya ibunya siapa, ayahnya siapa, pamannya siapa, bagaimana, seterusnya. Harus baca sirah. Setelah itu, kata ulama, kita harus hammud dakwah, punya hammud dakwah, punya perasaan menanggung beban yang ditanggung oleh baginda Nabi. Nabi itu tanggungan bebannya apa? Dakwah kepada umat. Jadi barang siapa yang mempunyai tanggungan dakwah sama seperti Nabi, beban bagi dirinya keadaan umat ini, maka dia sama posisinya dengan Nabi. Bahkan dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Walaupun kita bukan ulama yang tinggi, tapi kita juga ingin membantu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi 4 hal ini kalau dilakukan, insya Allah bisa
bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini kayaknya juga masih susah ya. Mimpi kita itu kan tergantung mood. Kalau malamnya moodnya gak enak, mimpinya cer-kelacer gitu. Jadi nggak mimpi Nabi. Makanya saya diberitahu oleh Syekh Amr itu, sebelum tidur paling tidak ucapkan ini. Dan ini lumayan bagus, saya bilanglah, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, tidur gitu ya. Jadi bilang aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, terus tidur. Ya baca doa sebisanya kalau sebelum tidur, atau baca doa-doa yang sudah gampang. Mungkin tidurnya akan bermimpi Nabi Muhammad SAW dengan tips tadi 4 tadi. Jadi memperbanyak membaca sholawat, kemudian membaca syama'il, membaca sirah nabawiyah, kemudian hamud dakwah, kita menanggung beban sebagaimana. Jadi dakwah ini bukan kemudian hanya tugasnya para ustadz, tidak. Kiai saya pernah mengatakan, ada seorang supir bis, ketika dia menyupiri bisnya, berhenti di depan masjid, monggo bapak-bapak yang mau sholat bisa turun dahulu. Nah ini dakwah, artinya tidak, dakwah ini bukan hanya lahan para ustadz. Semua orang punya kewajiban masing-masing, bahkan kepada keluarganya, bahkan kepada dirinya sendiri. Kita punya tanggungan dakwah kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan di sini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam roba'atan, tingginya beliau rata-rata tapi mengarah ke lebih tinggi. Kemudian laisa bil tawil, tidaklah beliau tinggi, sangat tinggi, wala bil qasir, tidaklah juga sangat pendek. Jadi rata-rata. Jadi ini rata-ratanya orang Arab ya, rata-ratanya orang Arab. Jadi kalau ingin tahu rata-ratanya orang Arab, harus melihat orang Arab yang ada di Arab Saudi sana, karena itu yang kemudian menjadi keturunan yang kemudian sekarang ada di Saudi Arabia. Jadi tingginya rata-rata itu orang Arab. Kalau mungkin pakai Indonesia, mungkin kita kalah tinggi dengan orang Arab, karena orang Arab lebih tinggi dari orang Indonesia. Kemudian hasanal jismi, tubuh Rasulullah itu bagus. Disebutkan di sini, beliau itu tubuhnya serasi. Manusia itu walaupun bukan Rasulullah, semuanya serasi. Kita antara tangan, kaki, semuanya ini sudah bagus. Tapi Nabi Muhammad itu bentuk tubuhnya dalam bentuk kesempurnaan. Dalam sebuah syarah disebutkan bahwasanya beliau itu tidak gemuk dan juga tidak sangat kurus. Jadi bagus gitu. Perutnya tidak buncit, tidak seperti perutnya kita. Perutnya beliau tidak buncit. Ini memang Nabi Muhammad SAW tidak kemudian di masa hidupnya itu dapur beliau selalu ngebul, artinya istri beliau tidak selalu memasak untuk Nabi Muhammad. Jadi sering Nabi Muhammad itu dalam keadaan lapar. Ini Sayyidina Abu Hurairah pernah menceritakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Hurairah suatu hari lapar, akhirnya beliau keluar karena di rumahnya nggak ada makanan. Sampai di luar ketemu sama Abu Bakar, disapa, wahai Abu Bakar, gimana kabarnya? Oh, baik Abu Hurairah gitu. Tapi Abu Bakar mungkin sibuk pikiran lain, tidak ngajak Abu Hurairah untuk makan. Akhirnya pergi Abu Hurairah. Kan Sayyidina Abu Bakar ketemu Sayyidina Umar. Wah, ini mungkin Sayyidina Umar ingin ngajak saya makan. Assalamualaikum wahai Umar. Waalaikumsalam Abu Hurairah. Gimana kabarnya? Baik. Oh iya. Pergi. Aduh, Umar juga nggak ajak saya makan. Begitu juga Utsman, ketemu Utsman. Assalamualaikum ya Utsman. Begitu juga, hanya disapa saja. Akhirnya Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanya, gimana ya Rasulullah? Ya Abu Hurairah. Nah, Rasulullah berbeda dengan yang lain. Langsung diajak Abu Hurairah, ayo ikut ke rumah saya. Wah, ini saya mau dijamu oleh Rasulullah SAW. Sampai di rumah beliau, akhirnya Rasulullah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Ada Rasulullah, tadi ada seseorang menghadiahkan susu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau hadiah boleh beliau makan, tapi kalau zakat
beliau dan keturunannya nggak boleh. Kalau hadiah, beli hadiah boleh. Ini minum susu katanya, lapar minum susu senang. Tapi kemudian Rasulullah bilang, Abu Hurairah panggil ahlu suffah katanya, panggil ahlu suffah. Ahlu suffah itu banyak. Aja dipanggil, aduh ini bisa nggak kebagian, susunya hanya 1 mangkok, bisa nggak kebagian. Dipanggillah ahlu suffah. Mereka minum duluan. Akhirnya minum ahlu suffah. Panggil lagi, yang belum minum panggil lagi. Dilihat sambil lirik-lirik apa bejananya yang dibuat pada masih ada sedikit. Terus begitu sampai ahlu suffah semuanya minum, kebarokahan Nabi, tetap ternyata air susu itu masih ada. Sampai terakhir tersisa Rasulullah sama Abu Hurairah. Dilirik sama Abu Hurairah, masih ada. Ya Rasulullah silakan minum. Enggak katanya. Rasulullah, orang yang memberi minum itu minumnya terakhiran. Kalau tuan rumah minumnya terakhiran. Akhirnya Rasulullah, Abu Hurairah suruh minum, isyrab gitu kan. Diminum oleh Abu Hurairah. Alhamdulillah kenyang. Isyrab, suruh minum lagi. Minum, masih ada. Sudah agak kenyang, isyrab kata Rasul, minum lagi. Sampai kata Rasul, hampir susu itu keluar dari jari-jari saya. Yang awalnya tinggal sedikit keberkahan Nabi itu, akhirnya kenyang, sudah Rasulullah sudah nggak mampu minum susunya. Akhirnya susu yang tersisa itu akhirnya terakhir diminum oleh Rasulullah SAW. Jadi ini termasuk mukjizat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hal yang sedikit menjadi. Jadi sama Abu Hurairah dan Rasulullah keadaannya begitu, tidak selamanya kenyang. Bahkan di dalam beberapa masa Nabi itu terlihat menaruh beberapa batu di perutnya. Itu terjadi kepada Nabi. Jadi ditaruh batu untuk menahan rasa lapar yang sangat. Ini apakah ada di zaman kita naruh batu? Yang ada kita kenyangan setiap hari, kenyangan tuh tidur gitu kan. Ini berbeda dengan keadaan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi badan beliau bagus, tidak tambun karena memang tidak selalu memasak di rumahnya. Makanannya hanya kurma, susu begitu. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din, dan rambut Nabi besar Muhammad SAW itu laisa bija'din. Ja'd itu keriting seperti keriting yang sangat. Kalau di sini seperti mungkin teman saudara-saudara kita dari Irian Jaya tapi yang keriting sangat rambutnya. Ja'd itu. Wala sabtin, tapi juga bukan yang lurus seperti rambut kita orang Indonesia. Jadi khairul umur itu awsatuha. Jadi rambut Nabi itu tidak keriting sampai seperti rambutnya orang teman-teman kita dari Afrika, bukan lurus seperti rambutnya orang Asia. Tapi apa? Ikal, bergelombang. Dan rambut beliau kadang-kadang beliau panjangkan sampai pundak. Kalau beliau ingin dicukur habis sama sekali begitu. Kalau dipanjangkan sampai pundak. Jadi rambut panjang itu ada sanatnya gitu, tapi sampai pundak. Kalau yang sekarang kadang-kadang panjangnya sampai pertengahan punggung, itu udah tahu saya sanatnya dari mana yang panjang-panjang. Banyak saya ngelihat sekarang ustaz-ustaz rambutnya panjang-panjang bilang ini sunnah Nabi gitu. Kemudian asmaral laun. Asmar sendiri ini artinya, kalau artinya lebih coklat atau hitam, tapi yang maksud asmar di sini adalah warna putih yang kemerah-merahan. Jadi kulit Nabi besar Muhammad SAW itu bukanlah putih yang kemudian putih seperti warna kapur. Putih yang seperti itu oleh orang Arab dinilai seperti putihnya bisa disangka orang yang sakit sopak atau lepra. Itu putihnya kan seperti itu. Jadi putihnya itu putih yang kemerah-merahan. Jadi putihnya bagus. Bahkan ada riwayat dari sahabat ketika Nabi Muhammad keluar di malam hari itu seperti fiddah, seperti apa fiddah? Seperti perak gitu. Jadi beliau bercahaya kalau keluar di malam hari itu. Itu kulitnya baginda Nabi Muhammad. Jadi putih kemerah-merahan. Tidak benar bahwasanya kulitnya hitam, jadi kulitnya putih. Kemudian yang terakhir, idza masya yatakaffa'u. Apabila beliau berjalan yatakaffa'u. Makna yatakaffa'u di sini banyak sekali. Ada yang mengatakan Nabi itu kalau berjalan seperti berjalannya perahu, agak condong ke depan. Ada yang mengatakan jalannya Nabi itu jalannya cepat. Beliau kalau jalan itu cepat. Sehingga kita mengambil dari hadis ini, Nabi Muhammad itu orangnya semangat.
kalau jalan itu nggak letoy begitu ya, nggak iya kalau katanya gitu. Jadi jalannya cepat, seperti bahkan dalam sebuah riwayat yang lain kalau Nabi berjalan itu seakan-akan beliau menuruni bukit. Jadi jalannya cepat begitu ya. Dan saya pernah melihat video Habib Umar bin Hafid itu ketika berada di Madinah kalau nggak salah, di videonya ya kalau berjalan begitu cepat. Karena itu mungkin beliau meniru berjalannya Rasulullah SAW. Nah, itulah daripada ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Beliau tinggi rata-rata, kemudian bagus daripada bentuk tubuhnya, tidak gemuk, tidak kurus pula. Kemudian rambut beliau ikal, bergelombang, bagus gitu ya. Kemudian kulitnya putih, kemerah-merahan. Apabila beliau berjalan, jalannya berjalan cepat, agak condong ke belakang. Jadi inilah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana kita mendengar sifat-sifat ini di dunia sekarang ini, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan karunia, paling tidak kita bisa bermimpi beliau, bermimpi Nabi Muhammad SAW, karena dikatakan bahwasanya barang siapa yang bermimpi Nabi itu benar-benar bermimpi Nabi, karena setan tidak mungkin meniru baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, persis jam 9. Jadi memang yang kita baca ini adalah potret postur tubuh baginda Nabi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu oleh para sahabat yang melihat itu diceritakan kepada kita. Jadi kalau kita baca seperti ini, kita tahu Nabi itu rambutnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa. Itu seakan-akan kita membayangkan wajahnya seperti apa. Kata sahabat, kan wajhuhu kal qamar, wajahnya seperti rembulan. Seperti apa? Bahkan setiap orang yang mensifati Rasulullah itu pasti semua berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang setampan dan seindah Rasulullah. Pasti ujung-ujungnya akan bilang seperti itu. Dan makanya sahabat itu kalau senang cinta sama Rasulullah itu kecintaannya itu di luar akal, di luar logika, nggak seperti kita cinta kepada orang lain. Sahabat itu kecintaannya kepada Rasulullah di luar akal sehat. Nah, tadi Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, menjadikan keringatnya Rasulullah jadi dicampur dengan minyak wanginya dia. Jadi ketika Rasulullah numpang tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim itu menetes keringat Nabi dari keningnya itu dicampur dengan minyak wanginya. Kata Ummu Sulaim bilang ke Rasulullah ketika Rasulullah terbangun, ngapain kamu Ummu Sulaim? Saya campur keringat engkau dengan minyak wangi saya Rasul, dan saya tidak pernah menemukan minyak wangi manapun yang sewangi bau keringat engkau. Ya, karena nggak makan petik, nggak makan kita mau macam-macam yang dimakan. Akhirnya lebih parah lagi. Ada anak kecil namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam ini keponakannya Siti Aisyah, karena putra dari Asma binti Abu Bakar. Pernah Rasulullah itu hijamah, bekam begitu, darahnya dikumpulin. Ya, sama dengan kita kalau bekam darahnya dikumpulkan. Nabi panggil ini Abdullah bin Zubair bin Awam, masih anak-anak. Sini kata Rasulullah, ponanya Siti Aisyah. Datang dia, ini kata Rasulullah, kamu buang darah ini di tempat yang gak ada satu orang pun yang tahu. Kamu buang ya di tempat yang
satu orang pun nggak tahu. Karena Rasulullah itu apapun dari Rasulullah kalau kelihatan sahabat itu jadi rebutan. Rasulullah bercukur itu semua berebut ngambil. Iya, potongan rambutnya rebutan. Akhirnya dibawa sama Abdullah bin Umar, masih anak-anak. Kemudian tolak kanan, tolak kiri nggak ada orang, maka terjadi diminum. Darah bekamnya sudah diminum. Akhirnya begitu di hari berikutnya ketemu Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, dibuang di mana kemarin itu darah itu? Kata dia, sesuai dengan pesan engkau ya Rasul, dibuang di tempat yang tidak ada satupun orang tahu. Rasulullah paling diminum sama kamu minum gitu, jadi ngir dengan dia. Jadi seperti itu. Bahkan dalam hadis itu ada dua orang perempuan. Ini lebih kacau lagi, Pak. Maaf, minum air seninya Rasulullah, minum air kencingnya Rasulullah. Namanya Barokah. Ini seorang perempuan dari Habasyah yang menjadi pembantunya Ummu Habibah. Ada satunya lagi Ummu Aiman. Ada Ummu Aiman Barokah, ini beda. Ummu Aiman ini seorang perempuan sendiri, Barokah ini seorang perempuan sendiri. Dua-duanya ini dalam hadis, di antara yang diriwayatkan dari Imam Hakim, itu pernah minum air seninya Rasulullah. Dan itu tahu kalau itu air seninya Rasulullah. Jadi bukan nggak sengaja gitu, bukan 3 extra jus, itu bukan. Dan ya makanya kata ulama, siapa yang keluar dari Rasulullah itu ya suci, walaupun Rasulullah sendiri tidak membenarkan kejadian itu. Ketika Barokah itu meminum salah satu yang meminum air seninya Rasulullah, oleh Rasulullah, ngapain minum itu? Tapi sahabat tuh nggak peduli, harus biarin. Bahkan sahabat tuh nggak cari tahu hukumnya haram atau enggak, pokoknya ini keluar dari Rasulullah pasti nggak akan membawa mudarat, pasti nggak akan bahaya. Beda dengan kita, macam-macam kalau kita, apalagi baru makan pete, pas subuh-subuh kan kecimbah. Nah itu baunya itu bisa keluar kamar mandi. Jadi itulah kita para sahabat. Dan Ummu Sulaim ini, masya Allah ya, dia ke Rasulullah itu luar biasa cintanya. Sampai Anas bin Malik putranya diberikan ke Rasulullah, suruh melayani Rasulullah, padahal umurnya masih 10 tahun. Pernah juga satu saat Ummu Sulaim ini menjanda. Ada seorang laki-laki, dia masih kafir, namanya Tolhah apa Abu Tolhah gitu, kalau nggak semuanya ada Tolhahnya. Datang seorang laki-laki melamar dia. Kata Ummu Sulaim ini, saya mau dilamar oleh kamu, tapi maharnya adalah 2 kalimat syahadat, keislaman itu. Dan akhirnya mau dia mau masuk Islam. Alhasil jadi suaminya Ummu Sulaim ini. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik itu. Satu saat dia punya anak, melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam salah satu kisahnya itu, begitu lahir anaknya itu, oleh Ummu Sulaim ini langsung suaminya Abu Tolhah itu dibilang, wahai Abu Tolhah, saya tidak akan memberi minum air susu saya kepada anak bayi saya yang baru lahir sebelum ludahnya Rasulullah masuk ke dalam perut anak saya ini. Maka kemudian apa kata Muslim? Bawalah dia ke Rasulullah. Dibawa ke bayi baru lahir, diaturkan ke Rasulullah, ditahnik sama Rasulullah. Ditahnik itu ya dikunyahkan kurma sampai halus, kemudian dioles-oleskan bagian bibirnya bayi itu sehingga itu diminum. Jadi ini yang dimaksud dengan air ludahnya Rasulullah masuk ke perutnya si bayi. Ini kata Muslim, saya tidak akan menyusui anak saya ini sebelum air ludahnya Rasulullah masuk terlebih dahulu ke perutnya anak saya. Kemudian anaknya ini sakit parah, masih bayi ya, sakit. Ya namanya anak kecil sakit. Kemudian Abu Tolhah ini bingung, mencari obat di sana ke sini nggak nemu. Akhirnya dia keluar rumah, malam-malam keluar rumah mencari obat atau mencari orang bisa
yang bisa menyembuhkan dan lain-lainnya. Pulang-pulang suaminya ini sudah nggak ada suara anak nangis, nggak ada suara bayi nangis. Begitu pulang, kata Abu Talha, kemana anak kita kok nggak nangis? Apa sudah sembuh? Kata keadaannya baik-baik saja atau masih sakit? Kata Ummu Sulaim, alhamdulillah keadaannya lebih baik daripada yang kemarin-kemarinnya. Kemudian karena malam tidurlah ini Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim. Ini perempuan tapi hebat. Tidurlah, ketika tidur itu diranjang itu bilang, wahai Abu Talha, gimana menurut kamu kalau ada orang menitip sesuatu, kemudian yang menitipkan itu ingin mengambil barangnya itu, boleh atau enggak kira-kira? Oh ya boleh, namanya nitip. Orang cuma dititipin, ketika diminta ya harus dikembalikan. Ternyata apa yang dikatakan, bahwa anaknya sudah meninggal, anaknya sudah diambil sama yang nitip. Anaknya sudah diambil sama yang nitip. Kemudian Abu Talha ini datang mengadu ke Rasulullah tentang anaknya yang wafat itu. Anaknya meninggal, tapi Ummu Sulaim ini seorang ibu loh. Bahkan yang nggak kuat menahan nangis itu ya bapaknya. Biasanya ibu itu kan yang lebih dramatis biasanya. Akhirnya begitu datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Abu Talha, malam ini kamu bikin anak lagi malam ini. Akhirnya alhamdulillah malam itu ada pesan Rasulullah bikin anak lagi, hamil lagi. Dan akhirnya menjadi menjadi salah satu ulama. Saya lupa namanya anaknya yang kedua ini, yang kemudian jadi ulama besar juga di kalangan para sahabat. Itulah potret keluarga Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik ini yang saya ceritakan kemarin, orang luar biasa punya nikmat ini ya. Umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Ada satu taun namanya di zaman Anas bin Malik itu wabah yang meninggal dari anak cucunya dari Anas bin Malik. Di wabah itu 80 orang anak dan cucunya. Tapi kan nggak ada sekarang orang yang masih hidup punya anak cucu sampai 80 orang. Itu yang meninggal, belum sisanya. Tadi udah usianya panjang, dia sahabat terakhir yang meninggal di Basra. Hartanya banyak, anaknya banyak. Wah, ini nikmat luar biasa. Ada orang itu umurnya panjang tapi miskin, ya nggak enak juga. Umurnya panjang, hidupnya melarat, tidak enak. Ada orang kaya, umurnya panjang, nggak punya anak, susah juga. Orang kepikiran orang nggak punya anak. Ada orang punya anak, umurnya panjang, punya anak, kaya, baru kaya mati. Misalnya nggak panjang umurnya, nggak enak juga. Ya tiga ini didapat oleh Anas bin Malik. Karena doanya Rasulullah, Allahumma akfir fi malihi wa waladihi wa barik fihi, kata Nabi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dia dan anak-anaknya dia, dan berilah keberkahan di dalamnya. Jadi dari sini kita tahu ya, paling tidak kita tahu berapa kisah hidup para sahabat Nabi. Ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik dan lain-lainnya. Alhamdulillah, mari kita insyaallah untuk pertemuan yang akan datang di kediaman Pak Haji Muhammad Nur, dan itu sudah masuk bulan Mulut. Itu sudah masuk bulan Mulut seperti biasa. Nanti kita kajian itu di konsep mulutan. Setiap bulan Mulut kita konsep mulutan, baca sholawat, kemudian ya insyaallah setelah sampai hadir insyaallah. Dan baru setelah itu nanti bisa, kalau yang lain ini berkesempatan seperti bulan Maulid yang lainnya, bisa nanti diagendakan. Semoga kita tutup dengan doa di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mubaraka wa jam'an mardiyya wa jam'an mahfudha wa jam'an maghfura wa jam'an mustajaba وجمعا مستجابا وجمعا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته
ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.